Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini aku akan membahas tentang administrasi keuangan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas 5 materi, yaitu pengertian, proses, fungsi, manfaat dan komponen. Kita mulai yang pertama, pengertian. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan yaitu suatu upaya pengolahan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Ada beberapa pengertian administrasi keuangan ini menurut para ahli. Dalam arti sempit itu, administrasi keuangan yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya itu berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dalam arti luasnya, yaitu administrasi keuangan itu suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Ada juga menurut DeLingley, yaitu proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lainnya itu, keuangan ini merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukaannya. Jadi secara singkatnya itu, administrasi keuangan itu berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja dalam sebuah perusahaan. Dengan itu, pengelolaan penggunaan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang sangat baik bagi perusahaan itu tersendiri. Kita masuk ke materi kedua, yaitu proses administrasi keuangan. Ada 7 proses di sini, yaitu perencanaan anggaran, penerimaan dana, pencatatan dan pembukuan, pengeluaran dana, pengawasan dan kontrol keuangan, pelaporan keuangan, pelaporan pajak dan kepatuhan, dan arsip dokumentasi. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran, yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Proses ini mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun ajaran yang akan datang berdasarkan kebutuhan operasional dan program-program sekolah. Yang kedua ada penerimaan dana, yaitu sekolah menerima dana dari berbagai sumber, yaitu seperti bansos, sumbangan dari orang tua, dan donatur. Setiap sumber dana harus dicatat secara terperinci dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada pencatatan dan pembukuan, yaitu semua transaksi keuangan dicatat dalam buku besar atau sistem pembukuan digital. Ini mencakup penerimaan, pengeluaran, dan saldo yang ada. Pencatatan harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat ada pengeluaran dana. Dalam pengeluaran dana ini dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan program akademik. Semua pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah seperti faktor dan kuintasi. Yang kelima ada pengawasan dan kontrol keuangan, yaitu memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti kepala sekolah, bendahara, atau komite sekolah. Pemeriksaan ini berkala penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
Yang keenam ada pelaporan keuangan, yaitu sekolah wajib untuk menyusun laporan keuangan secara berkala dan membuat informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti Dinas Pendidikan atau komite sekolah. Selanjutnya itu ada pelaporan pajak dan kepatuhan, yaitu dalam administrasi keuangan ini kepatuhan terhadap peraturan perpajakan seperti penyusunan laporan pajak dan memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai regulasi. Yang kedelapan ada arsip dan dokumentasi. Ini terkait dengan transaksi keuangan yang harus disimpan dengan baik, seperti kuantasi bukti pembayaran dan lapor keuangan sebagai bahan referensi untuk masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi administrasi keuangan. Ada 4 fungsi di sini, yaitu fungsi investasi, fungsi mencari dana, fungsi pembelanjaan, fungsi pembagian laba. Yang pertama, fungsi investasi itu semua aktivitas pengelolaan dana di dalam aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau di luar. Investasi ini ada 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendeknya misalnya kas, piutang, persediaan, dan lain-lainnya. Sedangkan jangka panjangnya misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, atau yang lainnya. Yang kedua ada fungsi mencari dana, yaitu fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga ada fungsi pembelanjaan, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana luar. Dengan itu, fungsi pembelanjaan ini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang keempat ada fungsi pembagian laba, yaitu pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba ini juga dimasukkan dalam fungsi mencari dana. Dalam artinya itu perusahaan berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat administrasi keuangan. Setelah kita memahami materi yang administrasi keuangan dan fungsinya itu, kita juga dapat memahami juga manfaat dari administrasi keuangan ini. Ada 3 manfaat di sini, yaitu pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua itu penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih berkoordinasi dan lebih bermanfaat. Dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya keliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya itu komponen. Dalam komponen ini ada 7 pembagian, yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua itu penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelum dibuat sedetail anggarannya.
Yang ketiga ada pengolahan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi atau sekolahan. Yang keempat itu pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima itu ada penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan atau sebuah sekolah untuk menyimpan di tempat yang aman. Yang keenam ada pengendalian keuangan, itu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem kinerja dengan baik bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan keuangan, itu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Hanya itu saja yang dapat saya bahas di materi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.